Selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan, berikan dulu senyum manisnya sama teman kiri kanannya. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali hari ini, kita akan awali pelajaran kita ini dengan kita memuji Tuhan dengan judul pujian semua karena anugerahnya. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik pada kami. Boleh pada pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan dan nafas hidup. Dan kami bersyukur Tuhan, kami berkumpul di tempat itu Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengikuti pelajaran kami pagi hari ini. Maka memberkati kami, berkati anak-anak, dengan hikmat Tuhan, supaya pelajaran yang kami pelajari pada pagi hari ini kami boleh memahami dan mengerti setiap apapun yang akan diterima melalui pelajaran pagi hari ini. Semoga hamba Tuhan bisa menyampaikannya dengan baik, sehingga pelajaran ini menjadi berkat dan kami boleh melakukannya sebagai anak-anak Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami di dalam pelajaran pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik anak-anak, anak-anak masih ingat pelajaran yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Masih. Ya, tentang pelajaran apa? Peduli terhadap sesama. Iya, pelajaran tentang peduli terhadap sesama. Ya, kemarin Ibu sudah menjelaskan juga bahwa mau tidak mau, salah satu tugas orang Kristen adalah mengasihi dan peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama itu ya bukan hanya kita peduli karena kita merasa bahwa orang itu kayak orang yang kita kenal. Kita peduli terhadap sesama itu bukan berarti bahwa kita peduli terhadap orang itu karena orang itu keluarga kita. Kita peduli terhadap sesama bukan karena orang itu satu kelas dengan kita, atau mungkin karena merasa bahwa dia itu satu agama dengan kita, satu suku dengan kita, satu bahasa dengan kita. Peduli terhadap sesama itu bagaimana kita menunjukkan kita sebagai anak Tuhan untuk bisa mengasihi semua orang, melayani siapapun orang itu. Sebagai wujud kita menunjukkan sikap memuliakan nama Tuhan dan sikap kita yang menunjukkan kasih kita kepada siapa? Iya, kasih kita kepada Tuhan Yesus. Peduli terhadap sesama itu kita tidak
tidak melihat dari keadaan orang tersebut, tetapi peduli terhadap sesama itu bagaimana kita menunjukkan sikap kasih kita yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan. Baik anak-anak, untuk materi kita pada pagi hari ini ya kita akan masuk di dalam pelajaran 3, tapi sebelum itu untuk pelajaran 3 pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk pemeliharaan Allah di tengah-tengah keterbatasan manusia. Terus tujuan dalam pelajaran ini ya, dimana di sini tujuannya bagaimana anak yang bisa memahami beberapa keterbatasan manusia. Terus di sini juga anak-anak akan belajar bagaimana menceritakan bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dan juga bagaimana anak mensyukuri Allah sebagai sumber kekuatan. Baik, anak-anak, ada beberapa contoh yang akan Ibu berikan kepada anak-anak tentang bentuk-bentuk pemeliharaan Allah di tengah-tengah keterbatasan manusia. Karena kita manusia ini punya keterbatasan, bahkan kita juga manusia yang tidak sempurna. Ya, makanya di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang terbatas, kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, contoh yang membutuhkan bantuan orang lain seperti yang pertama, orang lumpuh. Tentunya orang lumpuh ini tidak bisa berjalan. Ya, setiap harinya pasti orang lumpuh ini mungkin dia harus duduk terus di tempat tidur. Dan tentunya dia merasa bosan. Benar nggak? Coba kalian belajar anak-anak, kalau setiap hari di situ terus tidak bergerak, gimana? Pasti akan merasa bosan juga kan? Dan tentu kalian mau atau ingin pindah ke tempat lain. Nah, namanya seorang lumpuh ini karena dia tidak bisa berjalan, tentunya dia dibopong ya oleh orang lain. Dan tentu juga orang lumpuh ini pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain untuk bisa mengangkat dia ke tempat di mana dia diinginkan. Terus yang kedua, orang buta. Orang buta membutuhkan nggak pertolongan orang lain? Tentu, karena orang buta ini tidak bisa melihat. Ya, kalau sampai dia berjalan sendiri bisa-bisa tiang yang ada di depannya pasti dia akan tabrak. Karena apa? Dia tidak bisa melihat, dan itu pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain supaya bisa menuntun dia untuk apa? Berjalan. Terus orang yang tuli. Orang yang tuli biasanya tidak bisa mendengar. Ya, dan juga orang tuli ini pasti membutuhkan orang lain untuk memandu dia dalam berbicara. Biasa dengan memakai bahasa isyarat. Terus yang selanjutnya, ya, orang yang kurang pengetahuan membutuhkan enggak pertolongan orang lain? Ya pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Karena namanya di dunia ini pasti ada orang yang punya pengetahuan yang baik, dan juga pasti ada orang yang punya pengetahuan yang terbatas. Tentunya orang ini pasti membutuhkan orang lain untuk dia bisa lebih belajar lagi kepada orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih atau yang lebih baik. Terus keterbatasan dalam keterampilan. Mungkin di sini anak-anak ada nggak yang tahu masak? Ya, ada nggak yang tahu nulis? Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak tahu memasak, atau mungkin ada orang yang tidak tahu menulis, pasti orang tersebut akan membutuhkan pertolongan orang lain. Contohnya di rumah kalian, yang mungkin kalian bisa mau berangkat ke sekolah, siapa yang menyiapkan sarapan untuk kalian? Iya, tapi mungkin mama. Ya pasti. Karena apa? Karena kita harus berangkat ke sekolah dan kita harus cepat-cepat. Dan tentunya kita tidak
waktu lagi untuk membuat sarapan. Ya tentunya pasti kita membutuhkan pertolongan orang iya atau orang tua kita. Nah, begitu pula dengan orang yang tadi bilang mempunyai keterbatasan dalam keterampilan. Dia pasti akan membutuhkan pertolongan orang atau membutuhkan bantuan orang lain yang memang orang itu tahu di dalam bidang tersebut. Misalnya dalam hal tadi memasak, pasti dia akan minta tolong dengan orang yang memang bisa memasak. Nah, ibu juga ya adalah manusia yang terbatas. Ya, contohnya aja ibu di rumah. Ibu itu belum tentu bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dengan sendiri. Tentunya ibu juga membutuhkan bantuan orang lain. Mungkin ibu bisa minta bantu sama anak-anak ibu untuk cuci piring, mungkin untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian atau hal-hal yang lain. Karena tadi katakan bahwa ibu ini juga manusia yang terbatas. Ya, baik anak-anak, ibu juga akan menjelaskan di sini tentang kehadiran Allah melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ayo, siapa yang di sini yang bisa bantu ibu jawab siapa saja orang-orang yang dihadirkan oleh Allah untuk menolong kita yang ada di sekeliling kita? Yuk. Orang-orang yang bisa bantu kita di sekeliling kita, yang ada di sekeliling kita. Keluarga. Iya, keluarga, Ustaz. Iya, tetangga, teman. Siapa lagi? Guru. Ya? Iya, orang tua. Kenapa kita membutuhkan keluarga, kita membutuhkan tetangga, kita membutuhkan teman-teman, kita membutuhkan guru? Kenapa ya? Karena tadi Ibu sudah katakan bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Bahkan guru juga punya peran bagi anak-anak untuk mengajarkan kita untuk menjadi anak yang disiplin, ya, menjadi anak yang punya akhlak yang baik, ya, menjadi anak yang punya sopan santun, ya, dan juga menjadi guru juga punya peran menjadikan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang pintar dan hebat. Makanya Allah memberikan orang-orang atau Allah menghadirkan orang-orang yang ada di sekeliling kita karena memang kita membutuhkan orang tersebut. Ya, baik anak-anak, ibu mau bertanya, kalian punya cita-cita nggak? Punya. Yuk, kalau Mardipan apa cita-cita kamu Mardipan? Jadi seorang pebisnis. Kalau Kira? Polisi. Kalau Esther apa cita-citanya? Dokter. Kalau Oren? Apa? Iya. Kalau kalian punya cita-cita tersebut, supaya kalian bisa meraih cita-cita tersebut, apa yang harus kalian lakukan? Iya, belajar dan giat, apa lagi? Iya, berusaha untuk mencapainya, Farel. Kalau kamu mau supaya kamu bisa meraih cita-cita, apa yang harus kamu lakukan? Iya, belajar yang benar, semangat, harus tekun, ya, dan juga harus menjadi orang yang berani. Berani untuk apa? Untuk menyatakan bahwa kalian itu adalah orang yang pantang untuk menyerah, ya. Karena namanya kita mau mengejar cita-cita ini, tentunya kita harus bisa berusaha dengan keras supaya apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita bisa tercapai. Pembacaan Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 45 ya. Mulai dari awal baca ayatnya yang 40. Orang Filistin itu yang dapat mengambil Daud dari depannya orang yang membawa perisai. Ayat 40. 2.
Ya. Orang Filistin melawan dan berelok. Filistin itu berkata kepada Daud, "Jika aku maka engkau mendatangkan aku dari." Amin. Untuk firman-Nya. Baik anak-anak, ya. Kita sudah membaca Alkitab tentang pertempuran Daud Dan Goliat. melawan Goliat. Ini ya. Pertempuran antara Daud Dan Goliat. melawan Goliat. Masih ingat ini Daud, dia sebagai seorang raja. Nah, dalam Alkitab tadi kalian sudah membaca bagaimana Goliat menghina, bagaimana Goliat merendahkan Daud, ya. Tetapi apakah Daud marah dengan penghinaan yang dilontarkan oleh Goliat ini? Pada Daud tidak, ya. Karena Daud percaya bahwa dia bisa mengalahkan Goliat karena dia punya kekuatan dari siapa? Iya, karena dia percaya bahwa dia bisa menghadapi Goliat karena dia punya kekuatan dari Tuhan, punya keberanian yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa menghadapi Goliat. Belajarlah dari siapa? Kita harus belajar dari siapa? Daud. Ya, yang dengan berani, dia tidak mudah menyerah, dia tidak mudah pantang mundur, tetapi dia semangat karena dia percaya bahwa Tuhan ada di pihak dia, bahwa Tuhan akan melihara dia, bahwa Tuhan akan menolong dia. Ya, kita harus belajar dari Daud, percaya bahwa Tuhan ada bagi kita. Tuhan memakai kita karena anugerahnya, ya, dan itu yang Tuhan berikan buat kita. Orang tua kita boleh memiliki kekayaan, orang tua kita boleh memiliki jabatan, orang tua kita boleh memiliki kekuasaan, tapi bukan itu yang membuat kita menjadi terkenal atau menjadi orang yang hebat. Kita boleh punya kekayaan, kita boleh punya kekuasaan, atau mungkin kita boleh punya jabatan, tapi sebagai anak Tuhan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita yaitu rendah hati. Jangan menjadi orang yang sombong seperti Goliat. Tugasnya dari halaman 35, kalian perhatikan di situ tentang ayat-ayat Alkitab yang kalian sudah baca tadi. Ada pertanyaannya, ada 3 ya. Ayat 42 tadi, mengapa Goliat menghina Daud? Terus ayatnya yang ke-43, 44, apa maksud perkataan Goliat pada ayat-ayat tersebut? Ayat 45, apa maksud perkataan Daud pada ini? Boleh dikerjakan, langsung ditulis aja di buku itu, nggak apa-apa. Ya, diperhatikan di kitab yang kalian sudah baca tadi. Ya, ini ya nggak apa-apa. Boleh langsung ditulis jawaban aja ya di bukunya. Jawaban langsung jawaban aja nggak apa-apa. Ya, langsung dijawab aja ya. Ini Alkitabnya masukkan biar enggak diperhatikan ayat firman Tuhan ya.
yang nomor 1 boleh Esther dulu yang dibacakan dulu soalnya pertanyaannya baru dijawab ya. Pertanyaan nomor 1. Mengapa Goliat menghina Daud? Ya, mengapa Goliat menghina Daud? Kenapa jawaban Aurel apa? Esther? Karena pada waktu itu Daud masih sangat muda. Ya, karena pada waktu itu Daud masih sangat muda dan dia belum punya pengalaman di dalam berperang, ya. Bahkan kita tahu bahwa Daud itu adalah seorang yang membawa domba yang setiap harinya dia harus menjaga kawanan domba, sehingga pada waktu itu Goliat merasa Daud itu hanya seorang anak muda yang belum tahu apa-apa. Bagus jawabannya. Kalau Aurel apa jawabannya? Iya, karena dia masih muda dan dia belum berpengalaman dan dia tidak memiliki senjata yang bagus. Kalau kira apa? Karena dia masih muda. Kalau Pak Iman? Iya. Terus pertanyaan yang kedua Aurel. Soalnya dulu. Apa maksud Goliat pada ayat-ayat tersebut? Apa maksudnya Goliat? Ya? Iya. Terus kalau Esther apa? Gak apa-apa, bacakan aja. Goliat tidak suka Saul membawa dan bukan pedang sama adiknya karena dia tidak seperti senjata dan Goliat sangat yakin bahwa orang saat melawan Daud karena dia membawa pedang sedangkan Daud Ya, kalau ya, ya. Kalau kami ada jawabannya, ya untuk menakuti Daud. Oke, tadi apa? Coba ulangi lagi pertanyaannya tadi. apa maksud perkataan Goliat pada ayat-ayat tersebut? Apa maksud perkataan Goliat pada ayat-ayat tersebut? Ya, kalau kita lihat ayat tersebut tadi, bagaimana Goliat merendahkan Daud, seolah-olah dia merasa bahwa dia akan menang dan untuk mengalahkan Daud. Makanya, iya, oke. Dalam ayat tersebut, ayat 55, apa maksud perkataan Daud pada ayat tersebut? Ya, maksud Daud dalam ayat tersebut, ya, bahwa dia boleh datang membawa apa tadi? Hanya sebuah batu dan sebuah tongkat atau sebuah tapi dia percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolong dia agar dia bisa mengalahkan Goliat. Ya, itu isi dari ayat 55. Dia percaya bahwa katanya Goliat, kamu boleh melawan saya dengan apa lagi? Pedang, dengan apa lagi? Tombak, lembing. Tapi saya datang dalam nama Tuhan, ya. Nah, dalam kehidupan kita, ya, dari pelajaran yang saat ini kita sudah pelajari, ya, pada anak-anak, kajian kita sudah dalam bertanya jawab untuk pelajaran kita pagi hari ini. Ya, kita boleh memiliki kemampuan, kita boleh memiliki karunia, kita boleh menjadi anak yang hebat, kita boleh menjadi anak yang pintar, tetapi jangan itu sampai membuat kita menjadi sombong, ya. Tetapi itulah yang harus menjadikan kita menjadi pribadi rendah hati. Karena apa? Kemampuan dan karunia yang kita miliki itu kita harus sadar bahwa itu pemberiannya siapa? Kemampuan atau karunia yang kita miliki itu pemberiannya siapa? Itu adalah pemberian Tuhan. Kita harus sadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Ya, kita menjadi hebat dan kuat karena kita menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan juga kita harus menyadari kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita pakai karunia atau kemampuan itu untuk memulihkan
memuliakan nama Tuhan, ya, untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kita banggakan, bukan untuk kita sombongkan, tapi lakukan semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk menunjukkan sikap kasih kita kepada Tuhan Yesus. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Harapan Ibu, apa yang sudah dipelajari saat ini kalian ambil yang baiknya dan yang tidak baiknya dibuang, ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan pagi ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Baik, kita akan menutup pelajaran kita ini, tapi akan terlebih dahulu dengan berdoa. Untuk doa penutup, Ibu minta teman kita Esther untuk membawa doa penutup. Tasnya boleh disimpan dulu, kita mau berdoa, ya. Kita tunjukkan sikap yang baik. Terima kasih Tuhan, kami saat ini sudah selesai dalam belajar apa. Pada saat ini kami kembali ke kelas kami dengan setiap pelajaran yang kami telah pelajari kami untuk depan dan berkati kami sebagai pribadi yang pribadi Tuhan. Oleh dalam semuanya. Terima kasih Abu